Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Maru Channel. Kali ini saya akan coba membahas mengenai web programming 2, bagaimana membuat form validasi pada saat kita melakukan penginputan. Nah, studi kasusnya seperti ini. Jadi, misalkan ini sebuah form ya. Nah, ini sudah kita buat sebenarnya di pertemuan ketiga kalau nggak salah, yaitu pada saat parsing data. Nah, secara logika, nilai-nilai ini kan harus diisi ya kan ya. Ini seharusnya bisa diisi. Misalkan saya di sini isinya 008, kemudian nama mata kuliah saya kosongkan. Nah, ini masih bisa menjalankan outputnya. Nah, secara aturan mainnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS itu harus diisi. Nah, itu yang kita akan pelajari. Bagaimana cara membuat validasi sebuah form. Jadi nanti formnya diisi tidak sesuai dengan yang ketentuan, maka dia akan muncul sebuah alert atau peringatan seperti itu. Nanti hasil akhirnya seperti misalkan saya menginput 008, kemudian SKS-nya tidak nama mata kuliah tidak saya isi, maka dia tidak akan menampilkan hasil outputnya, tapi dia akan melakukan alert pesan seperti ini. Ya. Kode terlalu pendek, nama mata kuliah harus diisi. Nah, jadi dia memberikan sebuah peringatan dan tidak langsung mengarahkan ke outputnya. Nah, seperti apa caranya? Kita akan coba lakukan. Ini langkah-langkahnya, teman-teman. Yang bisa kita lakukan. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita akan setting library-nya nanti di bagian library. Nanti kita akan tambahkan form validation. Di form validation ini kita bisa mengatur sih sebenarnya nggak cuma ini harus kosong, kemudian ini minimal inputan berapa, tapi bisa juga misalkan dia hanya bisa diisi karakter, misalkan seperti itu bisa juga. Nah, itu nanti pengembangan aja. Yang kedua, nanti kita akan mengedit controller yang sudah kita pernah buat, yaitu namanya controller mata kuliah, .php, untuk kita atur validasinya. Nah, nanti ditambahkan sebelum kita memanggil si datanya atau memparsing data ke view-nya, maka kita akan coba pengaturan di controller terlebih dahulu. Ini format sederhananya. Ini misalkan saya mau mengatur form dari sebuah teks kode. Nah, di sini this form validation saya atur di sini namanya kode, kemudian ini kode mata kuliah, kemudian required. Ya, ini teman-teman sudah paham lah, required itu berarti harus mesti diisi. Kemudian min length-nya 3, jadi minimal length yang bisa diisi untuk si kode adalah 3, minimalnya 3 ya. Jadi mau 4, 5 itu bisa. Jadi tapi minimalnya 3 seperti itu. Nah, kemudian kita buat di sini array-nya required, ini nilainya gimana? Jadi misalkan tidak diisi, mau munculin pesannya apa? Nah, di sini required-nya kode harus diisi. Seperti ini ya. Ini kode terlalu pendek. Kalau yang tadi kan tidak diisi, cuman pendek lah ya, seperti itu. Kemudian min length-nya kode terlalu pendek. Jadi misalkan diisi cuma 1 nih, namun muncul pesannya seperti ini, kode terlalu pendek. Seperti itu. Ini satu inputan. Nanti inputan kalau ada beberapa inputan gimana ya? Kita buat lagi untuk si nama mata kuliah dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau sudah kita buat validasi untuk masing-masing objek atau komponen di dalam sebuah form, maka berikutnya kita akan membuat sebuah kondisi di sini. Gimana kondisinya? Jika nanti form validation-nya itu benar, jadi kalau di sini kan run tanda seru sama dengan true, berarti ini kalau kondisinya salah ya, karena true itu menunjukkan benar, tapi di sini ada tanda seru, berarti tidak, balikannya. Nah, kalau nanti tidak benar, maka sistem akan meload view form mata kuliah. Dia akan kembali lagi ke form mata kuliah. Dia akan balik lagi ke sini. Ini form view mata kuliah kan ya. Cuman dengan menambahkan ini. Nah, makanya nanti langkah ketiganya adalah kita akan mengedit view form mata kuliah dengan menambahkan perintah ini, ya kan, di setiap inputan. Yang ini contohnya adalah inputan untuk yang kode. Nanti untuk inputan nama mata kuliah berarti ini bukan kode, tapi nama sesuai dengan yang di dalam sininya.
seperti itu. Oke, kita akan coba langsung praktekkan teman-teman di sini. Saya akan membuka sebuah project yang pernah kita buat, namanya simulasi ya, kalau nggak salah. Pustaka booking simulasi. Kemudian nanti mana dia muncul. Oke. Sesuaikan kita dengan langkah-langkah yang sudah saya tulis di notepad ini. Langkah pertama adalah kita akan mengatur library-nya. Akan kita tambahkan form validation. Oke, ini saya close ini materi yang kemarin. Saya close supaya tidak terlalu banyak tampilannya, termasuk web. Oke. Di config, nanti pilih auto load, kemudian cari yang namanya library. Mana library-nya? Nah, ini ya, library. Nanti kita akan tambahkan namanya form underscore validation gitu ya. Ini saya simpan. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah saya akan mengatur controllernya, controller mata kuliah. Nah, di sini. Oke. Nah, ini adalah kondisi untuk menjalankannya. Berarti kalau formnya nanti form validasinya benar. Jadi ini saya akan pindahkan di tempat paling bawah saja. Nah, kita buat tuh format ini. Oke, contoh seperti ini tadi sudah saya jelaskan. This form validation set rule untuk pengatur rule-nya, ya kan? Rule-nya nanti ini kode mata kuliah yang akan muncul pada saat nanti terjadi kesalahan. Required ini berarti harus diisi. Kemudian ini tanda tegak ini adanya di atas atau di bawah backspace kalau di keyboard biasanya. Jadi ada beberapa pilihan. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menambahkan bisa aja di sini nih. Gitu. Numeric atau number misalkan. Nah, itu berarti inputnya hanya bisa diisi oleh angka saja. Nah, ini hanya dua yang diatur, required dan min length. Kemudian setelah itu koma. Sebentar, ini biar saya. Nah, seperti ini aja. Koma, kemudian kita kasih tanda kurung siku ini untuk arraynya, ini untuk pengaturan dari si validasinya di sini. Kalau ada dua, required dan min length, maka kita akan atur nanti. Nanti akan memunculkan pesan apa nih kalau kondisi required dan min length ini tidak valid gitu. Jadi sini misalkan required-nya kalau nggak diisi nanti muncul pesannya kode harus diisi. Kemudian min length nanti kalau misalkan hanya diisi satu karakter nanti akan muncul pesan kode terlalu pendek seperti itu. Nah, ini kan satu ya. Ini kan satu inputan tadi si kode. Nanti gimana untuk inputan yang kedua yaitu si nama mata kuliah. Ini tinggal ditambahkan saja. Ini nama, ini nama mata kuliah. Seperti itu. Required min length, oke, ini nama harus diisi, kode yang juga ganti nama terlalu pendek. Nah, ini pengaturan dua validasinya tadi untuk kode dan nama. Nah, berikutnya kita akan kondisikan, ya kan? If, ya kan? This form validation, this form validation di sini run. Tadi kita pakainya adalah tanda seru sama dengan ya true. Nah, seperti ini. Kalau kondisinya salah, gimana? Dia akan nge-load view-nya, ya kan? This load view-nya apa nih? Tadi kalau nggak salah format mata kuliah, kita samakan saja. Ini aja. Oke, seperti ini. Ini kalau kondisinya tidak benar ini inputannya. Kemudian else-nya. Gini else-nya. Ya kan ya. Else-nya ini saya tinggal pindahkan saja yang di dalam sini. Dalam
else tadi. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita tentukan validasinya, kemudian kita buat kondisi, kalau validasinya benar seperti apa, kalau validasinya salah seperti apa. Kalau salah dia akan ke form lagi, jadi tidak masuk ke tampilan view-nya, tapi kalau benar, dia akan parsing data, sama seperti di pertemuan 3, memparsing data, kode nama SKS berdasarkan inputan masuk ke dalam parsing data. Seperti itu. Nah, setelah selesai dengan pemberian kondisi di sini, langkah yang terakhir adalah kita akan mengatur di setiap inputan di form di form inputannya ya, di view form data mata kuliah, di view form mata kuliahnya. Nah, di sini harus ditambahkan perintah yang tadi. Kalau errornya nanti apa namanya. Nah, di sini sudah ditulis contohnya, kita buat kalau nanti error, error kode. Di mana naruhnya? Di inputan. Jadi di sini nih, ini kan inputan yang pertama menginput kode mata kuliah nih, ya kan ya. Jadi kita bisa letakkan di sini. Form error kode. Kemudian di mana lagi? Di bawah dari si inputan nama. Form error nama. Seperti itu. Jadi nanti pada saat dijalankan, ini yang benarnya ya, yang pustaka booking Marulon yang sudah benar, contoh benarnya. Yang ini yang tadi masih salah. Nah, kita akan coba sekarang. Misalkan saya masukkan 008, ini nama mata kuliah, misalkan foto, SKS 2, saya submit. Nah, terjadi kesalahan. Oke. Nah, ini ya. Line 23 mata kuliah harusnya this. Oke, 23. Oh ya, ini kurang ya. This. Oke. Saya simpan kembali, saya refresh. Continue. Nah, muncul ya kode terlalu pendek di sini. Oke. Saya ulang lagi. Ini misalkan kode mata kuliahnya 0010. Mata kuliahnya web programming. SKS-nya 4. Submit. Masih terlalu pendek. Nah, berarti ada yang salah di sini. Kita lihat. Oke, di sini ternyata masih ada yang salah nih ya. Di minimal length-nya di sini. Ini harusnya length TH ya. Saya salah tulis length. Ini juga sama. Length. Ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Oke. Nah, oke, saya simpan kembali. Saya ulang kembali di sini mata kuliah ya. Oke. Saya input di sini misalkan kodenya 726. Mata kuliahnya web programming. SKS-nya 4. Nah, submit ya seperti itu. Ini kalau kondisinya benar. Ya. Nah, gimana kalau saya inputnya dengan kondisi yang salah? Misalkan ini hanya 1. Nama mata kuliahnya 1. Misalkan ya. Nanti akan muncul kode terlalu pendek, nama terlalu pendek. Seperti itu. Begitupun kalau ini misalkan kosong. Kode harus diisi, nama harus diisi. Kurang lebih seperti itu untuk cara membuat form validasi. Langkahnya ini tadi ya, 3 langkah ini yang teman-teman harus coba lakukan. Tadi ini saya salah ya, bukan length HT tapi length TH. Nah, bahasa Inggrisnya ini ya. Nah, setting library dengan namakan form validation, edit controller, kemudian teman-teman di sini tambahkan untuk validasinya. Ini masing-masing, kemudian buat kondisi, setelah itu baru di view form mata kuliahnya dibuat setiap inputan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan form validasi. Mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.